Dan baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita langsung mulai saja to the point. Saya orangnya ceplas-ceplos, jadi nggak usah basa-basi opening omong kosong terlalu banyak ya. Kita langsung intinya saja. Hari ini kita bahas tentang batu zeolit yang digunakan oleh teman-teman kita di dunia perikanan, baik itu di kolam ikan hias maupun di bioflok maupun untuk ikan konsumsi. Yang menggunakan media filter, yang dimana di bagian filter terakhir, dimana itu adalah filter kimia dan bahan baku salah satunya adalah batu zeolit yang digunakan pada chamber atau filter kimia tersebut. Banyak informasi yang rancu dan mengarah pada hal yang tidak penting dan konyol menurut saya. Saya tidak tahu kenapa informasi itu tidak lengkap dan tidak komplit atau memang tidak sampai di situ pemahamannya atau bagaimana. Hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk kita diskusi bersama. Perlu nggak sih batu zeolit itu kita gunakan pada filter kimia, pada filterisasi kolam ataupun pada budidaya ikan konsumsi? Ya, perlu nggak sih dia itu? Apa sih dia itu batu zeolit itu? Kenapa kok banyak yang pakai? Kenapa kok efeknya nggak ada yang kita lihat yang nampak secara signifikan? Kalau misalnya filter mekanik ada dampaknya karena Bapak Ibu bisa melihat air yang keruh, lumpur, kotoran ikan, sisa pelet dan lain sebagainya bisa tersaring di situ ya, di jet mat, busa, spawn dan lain sebagainya. Sedangkan dia akan offer lagi estafet ke filter biologi di mana di situ ada libatkan bakteri nitrifikasi. Nitrobakter ada di situ, Nitrosomonas ada di situ, Nitrosococcus ada di situ yang akan mengurai amoniak menjadi amonium, amonium menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrat ya. Proses nitrifikasi Bapak Ibu yang punya kolam-kolam ikan filterisasi tentu sudah tahu itu. Nanti saya akan perdalam itu, tapi materi kita bukan ini. Kemudian akan diestafet lagi ke filter terakhir atau filter kimia di mana di situ melibatkan batu zeolit yang mau kita kupas ini. Batu zeolit ini Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu beranggapan bahwa kita menggunakan batu zeolit untuk menaikkan pH, itu salah. Salah besar ya. Sekalipun bisa tetapi tidak pas. Saya ulangi, batu zeolit kita gunakan di filter kimia untuk menurunkan dan menaikkan pH atau mengatur tingkat pH sehingga ideal untuk kolam kita atau untuk kelangsungan metabolisme ikan. Tidak menjawab signifikan seperti itu ya. Kenapa? Karena dia bukan ditujukan. Batu zeolit itu bukan ditujukan untuk mengatur pH, bukan kerjanya itu. Kerja utamanya bukan itu batu zeolit. Jadi Anda memasukkan batu zeolit untuk mengatur pH bukan tugasnya. Seperti salah kamar itu. Kalau Anda mau menaikkan pH atau menurunkan pH kolam, yang Anda pakai ya pH buffer. Seperti itu, entah pH down atau pH up ya, tergantung airnya dalam kondisi apa. Sifat kimianya, pH-nya basah kita bisa pakai pH down. Kalau pH-nya asam bisa kita pakai pH up, pH buffer. Simple. Kalau hanya ingin menaikkan pH, zeolit akan bekerja banyak di situ. Yang bekerja banyak adalah pH buffer tadi yang saya sebutkan, pH up atau pH down. Kalau terlalu mahal atau mau cari yang alternatif ya bisa kita pakai penaburan kapur. Karena kita tahu bersama bahwa kapur itu adalah kalsium karbonat. Kalsium karbonat tugasnya akan menaikkan menurunkan pH karena sifatnya basah kuat. Jadi kita bisa melakukan penaburan kapur pada kolam kita atau pada filter kita seperti itu untuk kalau misalnya pH-nya asam. Zeolit nggak akan bekerja di situ, yang bekerja adalah kapur. Kalau mau yang gampang ya tadi saya bilang pH buffer. Kemudian apa lagi alasan orang menggunakan batu zeolit pada filter kimia? Yang kedua untuk menjernihkan air, itu juga nggak masuk. Mana masuknya batu zeolit menjernihkan air? Saya tanya ke Bapak Ibu semua yang mau 10 tahun di dunia perikanan, kolam bioflok maupun kolam filterisasi maupun kolam budidaya. Saya mau tanya ke Bapak Ibu semua yang sudah puluhan tahun maupun yang baru pemula. Apakah batu zeolit kerjanya sama dahsyat dengan jet mat? Bisa dijawab? Tentu saja Bapak Ibu akan jawab tidak. Jet mat itu lebih berkualitas. Apalagi kalau filter mekaniknya Bapak Ibu bikin 2 chamber, bikin dua wadah, baik itu drum maupun beton. Bapak Ibu yang pertama, chamber pertama dikasih jet mat, full 100% jet mat atau jaring nelayan ya. Kemudian di filter mekanik yang kedua, Bapak Ibu taruh busa atau spawn, mau yang putih, mau yang hitam yang agak rapat atau kuning. Ya itu lebih efektif karena memang tugas mereka untuk itu menyaring kotoran-kotoran besar atau keras atau besar atau partikel yang lebih padat dan kental. Tugas mereka di situ dan itu mereka bekerja dengan maksimal karena memang bentuknya diciptakan barang-barang itu ya untuk mekanik untuk menyaring yang besar-besar. Sehingga nanti yang lolos ke biologi itu yang sudah ringan partikelnya, lebih jernih istilahnya. Yang tadinya pakan-pakan yang tenggelam ke dalam dasar yang besar ukurannya bisa sangkut di situ atau tersaring di situ, bisa mengendap di situ. Nanti dibuang lagi pada backwash ya. Kemudian kotoran-kotoran dari luar, daun kering, daun yang rontok, daun yang gugur atau kotoran rerumputan atau debu dan lain sebagainya, itu juga bisa disaring di situ ya. Kemudian apalagi? Kemudian kotoran amoniak dari kotoran ikan itu sendiri. Kotoran besar ya, yang awalnya terapung di atas lalu tenggelam ke bawah dasar kolam dan akan tersedot oleh filter itu. Itu tugasnya. Kalau dia untuk menjernihkan bahan-bahan seperti itu oke, tetapi batu zeolit tidak bekerja di situ. Jadi untuk menaikkan dan mengatur pH batu zeolit tidak bisa bekerja banyak. Ya, jadi kalau Anda ingin tujuannya untuk pH, Bapak Ibu beli batu zeolit tidak menjawab. Itu yang pertama. Yang kedua untuk penjernih air. Kalau Bapak Ibu hanya untuk menggunakan zeolit untuk penjernih air, jet mat saja sudah bisa, spawn saja sudah bisa. Jadi batu zeolit kita abaikan, tidak bekerja di situ ya. Sekalipun bisa Bapak Ibu tapi dalam konotasi kimia. Dia tidak bekerja dalam konotasi fisika. Konotasi fisik yaitu untuk menyaring kotoran besar menjadi kotoran ringan atau kotoran yang lebih halus. Itu fisik. Tapi kimia contohnya apa? Kalau kita berbicara soal penyaring air dalam bentuk kimia, zeolit masuk. Karena apa? Misalnya air yang mengandung logam berat seperti besi, mangan, tembaga ya. Air yang mengandung logam berat seperti itu atau mengandung logam, dia akan warna kuning keperak-perakan. Warna besi lah seperti itu. Berkarat istilahnya airnya. Bapak pernah lihat ya kolam yang berkarat airnya? Atau genangan air atau wadah yang berkarat, kolam ikan yang berkarat, itu kandungan besinya tinggi. Itu kalau kita berbicara kandungan besinya tinggi, berarti itu kita berbicara soal kimia. Yaitu untuk dia bisa membuat dia jernih dalam segi kimia, dalam hal ini untuk menangkap partikel-partikel logam itu, kita berbicara zeolit. Karena dia bekerja dalam kimia. Makanya zeolit itu masuk dalam chamber atau filterisasi kimia. Ya, oke ya, filter kimia. Dia masuknya di situ. Karena kenapa? Karena dia bisa menangkap atau menyaring atau memfilter
air yang tadi keruh akibat unsur kimia seperti logam berat tadi menjadi jernih dalam segi kimia, bukan dari segi fisik, tetapi dari segi kimia, ya. Di mana dia akan menangkap semua logam-logam berat yang terkandung di dalam air kita itu untuk untuk dipenjarakan di dalam partikel-partikel dia, pori-pori dia. Dia menangkap karena sifatnya seperti itu. Jadi kalau kita berbicara penjernih air secara kimia dari logam berat, masuk zeolit itu. Tetapi kalau kita berbicara fungsinya sebagai penjernih air dalam sifat fisik atau fisika, menangkap sisa pakan, menangkap amonia kotoran ikan, nggak bisa dia bekerja di situ. Yang bekerja di situ adalah jet mat, spon, busa dan lain sebagainya. Ya, banyak juga teman-teman yang pakai jaring nelayan ataupun menggunakan ijuk. Nah, mereka memang fungsinya untuk penjernih dalam segi fisik, tapi tidak menjernihkan dalam segi kimia. Misalnya kalau ada air kolam kita mengandung banyak sekali logam berat di situ, ya. Apakah jet mat itu mampu menangkap besi? Nggak bisa. Jet busa mampu menangkap tembaga? Nggak bisa. Apakah ijuk mampu menangkap mangan? Nggak bisa. Dia hanya bisa menangkap hal-hal yang bersifat fisik. Tetapi untuk kimia kita serahkan pada yang ahlinya, yaitu zeolit tadi. Jadi kalau penjernih air dalam konteks menjernihkan air dalam segi kimia, maka zeolit lah jawabannya. Tapi kalau untuk menjernihkan air dari kotoran-kotoran besar, maka jet mat lah jawabannya. Busa lah, spon lah jawabannya. Oke ya, tangkap ya. Nah, kalau misalnya menurut Bapak dia bukan untuk penjernih air secara fisika, maupun dia tidak bisa menaikkan pH secara kimia, lalu dia fungsinya apa? Nah, ini yang mau kita kupas ya. Zeolit itu kenapa dia kategorinya masuk di dalam filterisasi kimia atau chamber kimia, chamber terakhir? Kenapa dia ada di situ? Karena sifatnya adalah KTK. Zeolit ini memiliki kemampuan KTK. KTK itu kapasitas tukar kation. Jadi semua unsur-unsur yang ada di situ itu sifatnya ion positif. Ya, ion itu ada dua ya, anion dan kation. Yang sifatnya negatif dan sifatnya positif. Ya, anion kita lambangkan dengan ionik-ionik yang bersifat negatif. Kation kita lambangkan dengan ionik-ionik yang sifatnya positif. Contohnya apa yang paling sederhana untuk dunia perikanan, kolam-kolaman? Yang sederhana adalah amonium. Sisa pakan yang tidak termakan oleh ikan di wadah tambak kita, di kolam kita, maupun kotoran ikan dari feses ya, yang keluar, yang kita sebut dengan kotoran ikan atau amoniak itu, kemudian akan masuk ke dalam filter biologi. Di mana di situ sudah ada bakteri nitrifikasi, di mana bakteri-bakteri nitrifikasi ini akan mengurai amoniak tadi atau kotoran ikan tadi berubah menjadi amonium. Nah, pada saat amoniak berubah menjadi amonium, dia sudah bermuatan ionik positif. Di mana rumus kimianya adalah NH4+. NH4+ itu adalah amonium. NH4+ itu artinya NH4 yang memiliki satu atom positif. Makanya ditulis plus. Bisa kita tulis NH41+. Bisa. Jadi amonium itu bisa kita tulis NH41+. Bisa. Bisa. NH41+ atau yang Bapak Ibu kenal dengan amonium, yang amoniak tadi setelah dirubah menjadi amonium, berubah menjadi dari NH3 menjadi NH4+, yaitu sama saja NH41+. Artinya amonium ini sudah mengandung ionik kation, karena ada plus tadi. Nah, amonium ini yang sudah dirubah dari amoniak menjadi amonium ini sudah bermuatan ionik, positif atau kation. Nah, ini yang nanti akan berhubungan dengan batu zeolit, tukar menukar kation. Karena fungsi dari zeolit tadi adalah KTK, ya. Zeolit ini masukin ke dalam chamber kimia, ya, filter kimia. Tugasnya itu yang utama, yang tadi yang pembersih air, pengatur pH itu remeh-temeh, bukan tugas utama dia. Tugas utama dia adalah KTK, tukar menukar kation. Hubungannya apa, Pak, dengan filterisasi ini yang ada mekanik, biologi dan kimia? Tugasnya ini ketika kotoran amoniak ini masuk ke dalam filter mekanik, kotoran yang besar itu akan mengendap. Kalaupun lolos kotoran-kotoran yang kecil atau sisa pakan yang kecil masuk di filter biologi. Begitupun dengan sifat amoniak yang tadi masuk juga ke filter biologi. Karena di filter biologi itu sudah ada bakteri Nitrosomonas, Nitrosococcus yang akan merubah amonium tadi menjadi nitrit dan kemudian di-over lagi atau di-estafet lagi nitrit tersebut menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter sehingga tadi nitrit berubah menjadi nitrat dan bisa kembali ke dalam kolam Bapak Ibu untuk bisa dimanfaatkan oleh ikan. Maka sebelum dia masuk ke dalam kolam berubah dari amoniak berubah menjadi nitrat, dia harus melewati dulu proses kimia. Kenapa dia harus melewati proses kimia atau chamber kimia? Karena di situ harus ada penyaring lagi untuk dalam segi kimia, ya. Bapak Ibu bayangkan, saya kasih analisa sederhana ya. Misalnya ini kolam ikan kita, pH air dalam kolam ikan kita itu pH-nya netral atau pH ideal 7, ya. pH-nya ada di angka 7, pH airnya. Begitu pH air yang 7 ini masuk ke dalam chamber pertama, filter mekanik, dia masih 7. pH-nya masih 7. Begitu dia masuk ke chamber kedua, masuk di filterisasi kedua, yaitu filter biologi, maka di situ air kolam ikan Bapak Ibu yang sudah masuk ke filter biologi itu pH-nya akan turun. Dari 7 yang masuk dalam mekanik, begitu dia masuk ke dalam biologi, pH-nya turun. Kenapa pH-nya turun menjadi 5? Kenapa pH-nya turun menjadi 5,5? Karena di situ ada proses nitrifikasi oleh bakteri yang saya sebutkan tadi. Di dalam filter biologi Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu biasa taruh apa? Biobol, bioring, bioblok, batu apung, karang jahe, ya, oyster dan apa lain sebagainya. Supaya apa? Supaya bakteri-bakteri itu memiliki rumah. Tugas atau tujuan Bapak Ibu memberikan bahan-bahan itu, biobol, bioring, bioblok, batu apung dan lain sebagainya itu yang berpori. Tugasnya apa? Tugasnya agar Bapak Ibu menyiapkan rumah-rumah untuk bakteri Nitrosomonas ini tinggal, bakteri Nitrosococcus ini tinggal, bakteri Nitrobacter ini tinggal. Tujuan Bapak Ibu memberikan bahan-bahan itu agar bakteri ini ada rumahnya, sehingga mereka aman untuk mengurai amoniak menjadi nitrat di situ di filter biologi itu kan. Proses mereka menitrifikasi atau proses nitrifikasi dari amoniak kotoran ikan menjadi nitrat yang baik untuk ikan. Di situ akan melibatkan asam, karena proses nitrifikasi itu menyebabkan asam. Itu yang tadi saya sebutkan, ketika air kolam ini masuk ke dalam filter mekanik, dia lompat ke filter biologi, begitu dia keluar dari filter biologi, pH-nya tidak lagi 7, melainkan 5 atau 5,5. Tujuannya filter kimia ada di situ, yaitu batu zeolit, tugasnya untuk tukar menukar kation. Supaya apa? Supaya air yang nanti akan kembali ke kolam Bapak Ibu, pH-nya kembali 7. Dalam hal apa kapasitas tukar kation ini, KTK ini? Zeolit ini Bapak Ibu, dia menangkap semua ion-ion yang bersifat positif. Tadi saya sudah singgung, amonium itu NH4+.
NH4+ itu positif. Jadi ketika amonium yang lolos dari filter biologi, yang tidak dimanfaatkan atau tidak dimaksimalkan atau tidak diurai atau tidak diproses oleh bakteri nitrifikasi, dia lolos amonium ini tidak menjadi nitrit atau nitrat di situ. Dia lolos ke chamber kimia, sampai dia di chamber kimia, ketemu dia sama zeolit, zeolit tangkap dia. Kenapa zeolit tangkap dia? Ya karena zeolit mampu menangkap semua kation. Ya, tidak hanya amonium seperti NH4+ ini. Natrium pun dia tangkap, bahkan besi atau Fe pun, logam berat pun kalau lewat di situ ditangkap sama dia. Ya, apa saja kation-kation yang ada dan membahayakan kolam kita? Amonium itu yang pertama, NH4+ ditangkap oleh zeolit, ya, supaya tidak masuk kembali ke dalam kolam. Itu tugas zeolit, ya. Kemudian apalagi Fe2+, Fe2+ atau Fe3+ itu kation positif. Sama dia positif dengan amonium. Kalau Fe atau besi ini, logam berat ini masuk dalam kolam, ikannya keracunan. Makanya dia harus lewati chamber kimia itu, ada zeolitnya di situ, zeolit tangkap Fe ini. Apalagi yang positif, mangan, itu juga logam. Dia akan meracuni ikan dan kolam Bapak Ibu semua. Ketika dia tabrak atau dia masuk ke dalam filter kimia yang ada zeolitnya di situ, karena zeolit lihat mangan ini positif, besi ini positif, amonium ini positif, dia tangkap. Dia keep. Sehingga apa? Sehingga diamankan sehingga logam berat ini tidak masuk dalam kolam. Itu tugas dia. Apalagi yang lain, misalnya logam yang lain seperti natrium. Natrium itu logam, ya. Garam apa namanya? Garam ikan ya, istilahnya garam ikan. Kalau di pertanian itu garam krosok namanya. Sama aja di dunia pertanian perkebunan garam krosok, dan di dunia perikanan ditulis garam ikan, sama saja dua-duanya garam mentah juga, ya. Garam yang belum diproses, garam mentah. Garam krosok, garam ikan. Jadi kalau di dunia perikanan Bapak Ibu semua nggak ada garam ikan, beli garam krosok, sama. Bapak Ibu di dunia perkebunan pertanian nggak ada garam krosok, mau beli garam ikan, sama itu. Hanya ditulis di situ satu garam krosok, satu garam ikan. Dua-duanya isinya sama juga, ya. Jadi natrium klorida atau garam-garaman ikan itu juga sifatnya positif dan dia logam. Dia juga kalau berlebih dan berbahaya untuk kolam dan ikan Bapak Ibu akan ditangkap oleh zeolit. Zeolit itu juga menangkap dia karena dia juga positif, enak itu. Kemudian apalagi kalsium, ya. Misalnya kalsium terlalu tinggi, pH-nya terlalu naik, pH-nya terlalu tinggi, berbahaya untuk ikan. Ikan yang paling toleransi dengan basa itu apa? Ikan hias yang koi itu kan. Koi itu kan dia ada di pH 8,3, 8,4 ya. Ya kisaran 8,3, 8,4. Artinya ideal untuk koi itu hidup, koki itu hidup, itu ada di pH untuk kolam-kolam ikan hias ya. Itu ada di pH basah ya. Jadi kalau pH-nya turun ke 7 atau 6,5, ikannya mulai ngap-ngapan, ikannya mulai berbahaya di situ. Kenapa? Karena dia suka air yang basah ya, ikan-ikan seperti itu. Berbeda dengan lele, gurame, nila dan lain sebagainya. Kalau ikan-ikan hias seperti itu sifatnya suka pH yang basah. Nah, kalau kita memberikan pH kita rendah atau asam, kita berikan penaburan kapur agar pH-nya naik supaya ikan kita bisa leluasa. Tetapi karena tidak menghitung jumlah kapur yang diberikan atau pH buffer yang diberikan sehingga air kolam menjadi naik, pH-nya menjadi basah, disitulah zeolit bekerja. Kalsium yang tadinya membuat pH air menjadi 9 atau 10 ditangkap oleh zeolit. Sehingga apa? Sehingga pH-nya netral kembali. Dia bisa 7,5 atau 8 lagi. Kalsium pun karena Ca itu 2+, kation juga ditangkap oleh zeolit. Kemudian apalagi? Tembaga atau Cu yang bisa membuat ikan atau kolam Bapak Ibu keracunan semua ikan-ikannya. Ya tembaga ini juga logam berat juga. Cu itu juga positif atau kation. Dia juga kalau mau lolos masuk ke kolam akan difilter di situ, di filter kimia. Zeolit ada di situ, zeolit tangkap juga si tembaga. Jadi besi, mangan, natrium, kalsium semua ditangkap, amonium ditangkap, ya. Kalium pun ditangkap karena kalium juga positif. Kalium pun ditangkap, ya. Kemudian apalagi? Misalnya magnesium, itu juga sama. Magnesium ini juga ditangkap oleh zeolit. Jadi semua logam-logam berat yang Bapak Ibu takut kalau kolam saya terkontaminasi oleh logam berat. Logam berat bisa membuat ikan-ikan saya, budidaya ikan saya keracunan dan mati seketika semua karena logam berat. Ya zeolit itu fungsinya. Dia menangkap semua kation-kation itu. Ditukar sama apa? Ditukar sama kation juga. Jadi dia tangkap semua yang berlebih. Misalnya gini ya. Di situ ada besi, ya logam berat besi Fe. Di situ ada besar angkanya, dia tangkap. Di situ ada mangan, dia tangkap. Di situ ada tembaga, dia tangkap. Di situ ada magnesium, dia tangkap. Ada kalsium, dia tangkap. Semuanya ditangkap oleh dia. Lalu dia mulai melepaskan kation-kation besi, tembaga, mangan. Dia lepaskan sesuai dengan kebutuhan. Dengan tingkat toleransi yang cukup. Dia itu kapasitas tukar kation itu fungsinya di situ. Balancing, istilahnya seperti itu. Jadi semua kandungan-kandungan logam yang masuk maupun mineral yang masuk ke dalam dia, yang ditangkap yang sifatnya positif, termasuk amonium itu yang beracun untuk ikan, dia tangkap semua dan dia akan kembalikan ke dalam air dalam sifat yang aman. Itu fungsi zeolit. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan zeolit pada filter kimia atau chamber kimia pada budidaya ikan, baik ikan hias maupun ikan konsumsi, tugas yang utama dia kerjakan adalah itu KTK, tukar menukar kation, filterisasi kimia istilahnya, ya. Jadi bukan Bapak Ibu kasih zeolit di dalam filter kimia, tugas zeolit itu untuk menaikkan pH. Tugas zeolit itu untuk menjernihkan air. Bukan tugasnya dia itu. Tugas dia itu adalah tukar menukar kation. Tugas dia itu agar ikan Bapak Ibu tidak keracunan logam berat. Itu tugas zeolit. Jadi kalau misalnya kolam ikan budidaya Bapak Ibu semua, baik itu ikan konsumsi maupun ikan hias yang Bapak Ibu budidayakan selama ini dan menggunakan filterisasi yang ada bahan zeolitnya di bagian chamber kimianya atau filter kimianya, lalu Bapak Ibu mengharapkan iming-iming tujuan tadi tidak akan kita tercapai. Karena fungsi zeolit itu adalah menetralkan atau mensterilkan atau membalancing, menetralkan semua yang sifatnya kimia. Dalam hal ini kation. Paham ya? Jadi semua yang sifatnya kation yang dapat mencemari air, yang dapat meracuni ikan-ikan kita, budidaya kita, akan mengamankan tingkat atau jumlah atau kapasitas kation yang dibutuhkan oleh ikan dan air.
Ya, tugas dia di situ. Jadi yang dibutuhkan oleh ikan logam berat berapa? Dia lepaskan itu. Yang dibutuhkan untuk air ini bisa stabil, yang logam berat yang dibutuhkan berapa? Dia lepaskan itu. Jadi dia sebagai gudang atau bahan atau alat untuk membalancing, untuk menetralkan sehingga tidak basah, tidak asam, tidak banyak unsur logam berat yang membuat keracunan dan juga tidak menurun, tidak berkurang. Dia mengatur sehingga seimbang. Itu tugas zeolit. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, zeolit ini bisa diganti oleh arang aktif? Hampir sama tetapi berbeda. Nanti saya jelaskan lagi tentang arang aktif. Arang aktif itu berbeda. Baik dari sifat segi fisik maupun segi fungsi itu berbeda. Sekalipun ada tujuan-tujuan atau tugas-tugas mereka yang dikerjakan yang sama antara zeolit dan juga arang aktif. Hampir sama, tetapi berbeda dalam segi pembuatan, dalam segi fisik, dalam segi tujuan, manfaat. Berbeda ya. Nanti kita akan masuk ke arang aktif. Untuk zeolit kita selesaikan di sini. Sebenarnya begini Bapak Ibu, kita sebenarnya tidak perlu masuk sampai zeolit dulu. Karena itu sudah terlalu dalam masuk ke dalam ya. Kalau Bapak Ibu mau, kita mulai dari chamber-chamber ini, dari filterisasi ini. Mekanik kita bahas sendiri, biologi kita bahas sendiri, kemudian kimia kita bahas sendiri. Baru kita masuk ke bahan-bahan pembuatnya. Sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu bisa paham dasar-dasarnya dalam membuat filterisasi untuk kolam. Baik itu sifatnya diperuntukkan untuk kolam ikan hias maupun kolam konsumsi ya. Kita harus masuk pada poin-poin kecilnya dulu, dasar-dasarnya dulu. Kalau sudah lompat masuk ke dalam bahan-bahan pembuat, apalagi sudah di filter kimia seperti ini, ya itu sudah terlalu jauh belajarnya. Harusnya kita mulai dari dasar. Nanti kita akan pelan-pelan mulai dari dasar untuk saya membekali Bapak Ibu semuanya, dasar-dasarnya. Dan di sini juga diskusi kita dua arah ya. Jadi untuk teman-teman semua di dunia perikanan ini, mau sharing-sharing informasi atau mau apa yang mau diluruskan atau mau dilengkapi di sini, boleh. Karena di sini dua arah, ya. Apa yang Bapak Ibu ketahui bisa Bapak Ibu tuangkan di sini, apa yang saya ketahui bisa saya tuangkan di sini. Sehingga diskusi ini menjadi sehat, menjadi positif, sehingga perikanan kita dari tahun ke tahun grafiknya makin naik, baik dari segi produksi maupun sumber daya manusia yang mengelola dia, ya. Oke Bapak Ibu semuanya, kita akan lanjut di materi selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap hari.